Halo family, apa kabar semuanya? Kembali kita ketemu di ibadah online, di ibadah YouTube kita. Dan sebelum kita mulai ibadah kita, ada beberapa hal yang saya mau sampaikan dan sangat penting. Saya harap Bapak Ibu bisa menyimaknya. Yang pertama, saya mengajak Bapak Ibu untuk terus beribadah sama-sama di ibadah online kita, di channel YouTube Gilgal Manado, setiap hari Minggu jam 8 pagi. Dan untuk ibadah kids kita, saya mengajak juga putra-putri dari Bapak Ibu semuanya untuk bisa diajak untuk ibadah sama-sama di ibadah Sunday School setiap hari Minggu dimulai jam 9 pagi. Dan buat anak-anak muda yang kuliah dan profesi, baik uni dan profesi, bahkan juga youth, kita ada ibadah bersama setiap hari Rabu. Kita mulai ibadahnya jam 7 malam di channel YouTube Gilgal Manado. Dan untuk hari Sabtunya, bagi adik-adik youth kita, family cell-nya akan tetap diadakan via Zoom di setiap hari Sabtu jam 5 sore. Dan saya juga mengajak Bapak Ibu semuanya untuk kita sama-sama berdoa bersama bagi bangsa dan negara kita, bagi gereja kita. Kita mengadakan doa bersama melalui Zoom setiap hari Jumat jam 7 malam. Bagi pasangan muda-mudi yang ingin melanjutkan hubungannya lebih serius lagi untuk memasuki jenjang pernikahan, kami membuka kelas pranikah, bimbingan pranikah. Jadi saya harap semua pasangan muda-mudi untuk bisa mengikutinya. Dan yang mau mendaftar silahkan menghubungi nomor yang tertera di layar. Selama ibadah online, Bapak Ibu masih bisa memberikan persembahan dan juga perpuluhan. Bagi Bapak Ibu yang memberikan, bisa mentransfernya ke rekening yang tertera di layar. Dan saya ucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu yang baru pertama kali hadir dalam ibadah online kita GBI Gilgal Manado. Saya ucapkan selamat datang dan saya ucapkan selamat ibadah. Tuhan Yesus memberkati. Dan sebelum kita mulai ibadah kita dan menyambut kebenaran Tuhan hari ini, kita mau berdoa bersama, kita mau berdoa syafaat bagi bangsa dan negara kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini, kami bersyukur kami masih bisa ada sampai saat ini dan kami boleh beribadah bersama. Kami percaya itu semua kasih dan anugerah-Mu bagi setiap kami Tuhan. Dan saat ini kami sebagai satu tubuh menjadi gereja, kami bersatu hati berdoa bersama bagi bangsa dan negara kami. Kami terus berdoa bagi pemulihan ekonomi, bagi bangsa ini bisa cepat keluar dari krisis pandemi COVID-19 Tuhan. Kami berdoa bagi pemimpin kami, presiden, wakil presiden, bahkan semua jajaran pemerintahan, baik dari pusat sampai daerah. Kami berdoa dalam nama Yesus berikan hikmat buat mereka, supaya apapun yang dilakukan, keputusan, kebijakan semuanya, kami percaya itu yang terbaik dan semua berasal daripada-Mu Tuhan. Kami terus berdoa juga bagi tim medis, bagi dokter, suster, bahkan mereka semua yang menangani pasien-pasien COVID-19 Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, Kau juga berikan kekuatan, hikmat sehingga mereka bisa menangani setiap pasien yang ada dengan kondisi yang baik Tuhan. Kami juga terus berdoa biar pasien-pasien yang ada, yang sakit mungkin karena COVID-19 bahkan sakit yang lain, kami juga berdoa oleh bilur Yesus mereka sudah disembuhkan. Kami juga terus berdoa bagi jemaat Tuhan yang saat ini lagi ngalamin kekeringan dalam rohani Tuhan. Mungkin itu karena dampak dari kondisi yang krisis ataupun krisis rohani mereka Tuhan di saat seperti ini. Kami minta dalam nama Yesus Kau berikan kekuatan yang baru, berikan semangat yang baru, sukacita yang baru Tuhan. Kau tolong Roh Kudus supaya gereja-Mu, supaya jemaat-Mu bisa tetap antusias. Apapun yang dialami saat ini kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Kami juga berdoa buat jemaat Tuhan yang saat ini lagi ngalami mungkin keuangan mereka lagi krisis Tuhan. Mungkin pekerjaan mereka hilang oleh karena dampak COVID-19. Mungkin mereka kena PHK, bahkan bisnis mereka lagi hancur. Atau bahkan bisnis mereka saat ini lagi drop Tuhan, krisis yang dialami. Kami minta dalam nama Yesus ada pemulihan, ada berkat-berkat yang baru yang Tuhan akan nyatakan atas mereka Tuhan. Kau tolong setiap jemaat Tuhan, berikan mereka hikmat supaya mereka bisa mencari aktivitas yang baru, mereka bisa cari kreativitas yang baru untuk pemulihan ekonomi mereka Tuhan. Kami juga terus berdoa buat keluarga-keluarga yang ada, pasangan-pasangan, orang tua kami ya Tuhan. Kami minta Kau juga terus berkati mereka, hubungan mereka. Mungkin mereka saat ini lagi ngalamin sesuatu yang tidak baik dalam keluarga mereka. Kami minta di dalam nama Yesus Roh Kudus, Kau terus tolong pasangan-pasangan
keluarga-keluarga yang ada Tuhan. Berkati orang tua kami, berkati istri kami, berkati papa kami, berkati suami. Kami minta dalam nama Yesus, biar semuanya mereka hubungannya semakin akur Tuhan. Dan hubungan mereka semakin ada pemulihan dari Tuhan. Terima kasih Bapa, kami juga terus berdoa bagi gerejamu di mana kami ada saat ini. Biar Engkau terus berikan kami juga kekuatan untuk kami saling tolong menolong satu dengan yang lain. Di masa-masa krisis seperti ini kami percaya bahwa Tuhan mau untuk kami saling mengasihi satu dengan yang lain. Kau terus berikan kami hati seperti hatimu Tuhan, tangan seperti tanganmu, bahkan mata yang mau melihat sekitar kami untuk kami bisa tolong satu dengan yang lain. Terima kasih Bapa, dan saat ini kami juga mau berdoa buat ibadah kami hari ini. Kau berkati hamba Tuhan yang akan menyampaikan kebenaran firman-Mu. Kau berkati firman yang akan disampaikan, kami percaya Tuhan sudah mengurapinya dan akan berkati setiap kami. Terima kasih Tuhan, kamu siap beribadah dan kami percaya kamu terima berkat dari Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu jemaat Tuhan yang ada di rumah. Apa kabar semuanya? Mari kita bangkit berdiri sama-sama. Kita meninggikan nama Tuhan hari ini. Sebab Dialah yang layak kita puji, yang layak kita muliakan. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Roh Kudus yang beri kekuatan, yang mengajar dan menopang. Tiada lelah bekerja bersamamu Tuhan, yang selalu mencukupkan akan segalanya. Semuanya ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Semua yang ada di rumah tepuk tangan sama-sama, come on. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah, menjadi siap dibangun di atas dasar iman. Ratakan tanah bergelombang, timbullah tanah yang berubah,
Hari ini Tuhan, kami bernyanyi, kami memuji, sebab Engkau yang layak kami puji, yang layak kami sembah. This is our offerings to you, Lord. Inilah persembahan kami kepadamu. Kami naikkan pujian sembah hanya bagi Tuhan Yesus yang hadir dalam kehidupan kami, yang menjadi sumber kehidupan kami. Mari jemaat Tuhan, kita gak cuma duduk dan melihat video ini, tapi kita mau memuji dan memberikan nama Tuhan. Kita mau benar-benar masuk ke dalam hadirat-Nya. Saya percaya dimanapun Bapak Ibu Saudara berada saat menyaksikan video ini, Bapak Ibu Saudara akan merasakan hadirat Tuhan yang dahsyat, hadirat Tuhan yang luar biasa, karena kita punya satu hati yang sama, yaitu kita mau berjumpa dengan kasih kuasa dan kebenaran nama Tuhan.
sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Sekali lagi jemaat Tuhan katakan, maka jiwaku pun memujimu. Yes, you are. Sungguh besar Kau Allahku, Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu. Sungguh besar Kau Allahku. Hallelujah, You are our Jesus. Rajaku, Allahku, selamanya ku puja. Salam sejahtera Bapak Ibu saudara yang dikasih oleh Tuhan. Senang sekali berjumpa dengan jemaat Tuhan. Walaupun secara online, tapi saya percaya dimanapun kita berada, kita akan mengalami kasih Tuhan, kuasa Tuhan, dan juga kebenarannya. Berapa banyak yang siap untuk belajar firman Tuhan? Yang siap bolehkah sama-sama katakan amin. Dan dimanapun kita berada, saya ajak kita memberikan tepuk tangan yang paling meriah untuk Tuhan kita. Dan kita sambut firman Tuhan yang luar biasa. Tema firman Tuhan hari ini adalah 3M menghadapi krisis. Jadi waktu saya mempersiapkan diri untuk berkhotbah, saya tanya Tuhan, saya sampaikan apa? Tiba-tiba Tuhan ingatkan dalam masa pandemi COVID yang sudah hampir mencapai 1 tahun, itu ada 3M yang didengungkan sering sekali, yaitu memakai masker, yang kedua adalah mencuci tangan, yang ketiga adalah menjaga jarak, yang terakhir ditambahkan menjaga jarak dari kerumunan orang banyak. Ini 3M diingetin terus, paling tidak ini mencegah kita untuk terkena virus COVID-19. Lalu saya tanya Tuhan, ini apa hubungannya ya mau khotbah untuk jemaat 3M ini mah semuanya udah pada tahu. Coba kamu ajarkan kepada jemaat 3M secara rohani untuk menghadapi krisis. Jadi kita nggak tahu ini sampai kapan. Tapi saya percaya Tuhan memberikan kekuatan, kita percaya ada jalan keluar, ada kemenangan bagi setiap kita yang percaya. Langsung aja bicara tentang 3M ini untuk menghadapi krisis. M yang pertama adalah merendahkan diri. Saya nggak tahu keadaan Bapak Ibu Saudara, pribadi lepas pribadi, apapun yang kita alami saat-saat ini, lakukan M yang pertama, merendahkan diri. Nah, merendahkan diri ini punya arti sebagai berikut. Yang pertama adalah sikap hormat dan menghargai, mengakui eksistensi orang lain. Dalam hal ini kalau kita bawa ke dalam hal rohani adalah menghargai eksistensi atau keberadaan Tuhan, kehadiran Tuhan. Lalu saya tanya sama Tuhan, ini artinya apa? Tuhan bilang begini, untuk menghadapi krisis ini jemaat Tuhan, orang percaya harus belajar menghormati Tuhan lebih lagi. Menghormati waktu bersama dengan Tuhan, menghormati hadirat Tuhan.
Karena ada banyak orang yang sudah turun rasa hormatnya kepada Tuhan. Kita mesti menghargai Tuhan lebih dari sebelumnya dan mengakui eksistensi Tuhan. Artinya begini, kita harus percaya, kita harus yakin bahwa di luar Tuhan kita gak bisa buat apa-apa. Bukan dengan kuat dan gagah kita, tapi oleh Roh Tuhan. Merendahkan diri punya arti gini, menjadikan dirinya merasa kurang. Tuhannya bertambah, kitanya merasa kurang. Nah, Tuhan izinkan ini terjadi waktu uang kita terbatas, kepintaran kita terbatas. Disitulah kita mengakui bahwa Tuhan itu besar sekali di dalam kehidupan kita. Kita lihat dalam 2 Tawarikh 7 ayat 13 sampai dengan yang ke-14. Bila mana aku menutup langit sehingga tidak ada hujan, dan bila mana aku menyuruh belalang memakan habis hasil bumi, dan bila mana aku melepaskan penyakit sampar di antara umatku. Jadi ini keadaannya ya. Saya ambil satu yang kelihatannya sama dengan keadaan seperti saat ini. Saya cari penyakit sampar itu apa sih? Itu adalah sebuah penyakit yang disebabkan atau yang berasal dari binatang. Dan ada bakterinya yang dengan mudah sekali menular dan kalau kena manusia itu fatal sekali. Kalau sekarang kita sedang hadapi adalah virus COVID-19. Saya coba selidiki tentang penyakit sampar atau penyakit pes ini. Saya ambil data sedikit ya. Penyakit ini pernah melanda dunia 2 kali. Secara besar-besaran, yang pertama itu terjadi di kota Mediterania. Tahunnya saya tidak sebutkan karena kalau detail sejarah nanti Bapak Ibu Saudara pusing. Itu kalau kita klik tentang pandemi itu ada beberapa yang besar terjadi. Yang kedua yang terjadi itu wabahnya ada di Asia, Eropa dan Afrika selama kurang lebih 3 sampai 7 tahun. Saya ini ketemu orang ditanya. Jadi saya kalau pergi sama supir saya Pak Ali dia tanya, "Pak, ini sampai kapan ya COVID ini?" Anak saya nanya, "Dedi, COVID ini sampai kapan ya?" Saya tuh biasa potong rambut seminggu sekali, paling lama 10 hari sekali. Kalau mungkin lagi pergi travel yang panjang 2 minggu sekali. Tapi rata-rata kalau di Jakarta ya 8, 7, 8 hari lah udah potong rambut. Ini karena COVID kan kita mesti hati-hati. Sebisa mungkin kita menghindari yang ketemu orang. Jadi sebulan sekali. Sebulan sekali waktu saya dipotongin rambut jadi itu udah pakai masker. Terus di salon di tempat saya potong rambut tuh sangat menjaga protokol kesehatan. Dipakein kayak topi plastik jadi ditempelin begini bersih. Terus diselotip ke jidat saya begitu. Sembari potong yang motong rambut saya tanya, "Pak, ini COVID sampai kapan ya?" Saya bilang, "Waduh saya juga gak tahu ya." Dan ini wabah itu pernah terjadi 3 sampai 7 tahun. Dan waktu saya cek yang mati berapa banyak sih? Tercatat di sejarah karena penyakit pes yang disebabkan dari tikus ada bakterinya menular ke manusia itu 30 sampai 50 juta jiwa. Bayangkan 30-50 juta jiwa itu orang banyak banget. Dan akhirnya dikenal istilahnya namanya Black Death. Artinya apa? Maut hitam atau kematian hitam. Itu ngeri sekali kalau kita baca gejala-gejalanya. Jadi konteksnya adalah kita sedang mengalami COVID yang kita nggak tahu selesainya kapan. Ada satu era tuh kurang lebih 2-3 bulan itu jemaat nanya. Itu pokoknya di media sosial saya, "Pak Gembala, kapan kebaktian dimulai?" Mereka tanya ke ketua sel, "Kapan? Kita udah bosan online, kita udah gak tahan, pengen sel lagi, udah pengen kebaktian lagi di GBI Gilgal." Saya bilang ya saya doa, saya belum berani untuk mulai. Karena ini menyangkut kesehatan, menyangkut juga nyawa dari jemaat. Kita gak tahu sampai kapan, tapi Tuhan kasih satu kunci yang pertama. 3M dimulai dengan yang pertama, merendahkan diri. Nah, Tuhan udah kasih tahu kalau ada penyakit yang wabah seperti itu terjadi, apa yang harus kita lakukan di ayat ke-14. "Dan umatku
yang atasnya namaku disebut. Semua kita yang mengikuti kebaktian online, kita percaya kepada Yesus yang hidup, Juru Selamat dan Tuhan dalam kehidupan kita. Jika mereka yang percaya itu merendahkan diri, mengakui keberadaan Tuhan, menghormati Tuhan, menghargai Tuhan, berdoa, katakan sama-sama berdoa. Dan mencari wajahku, gak cukup sampai di situ, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat. Saya sudah bahas di dalam khotbah 2 minggu yang lalu di awal bulan bagaimana kita harus telanjang, membersihkan diri. Maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka. Serta memulihkan negeri mereka, memulihkan keluarga mereka, memulihkan bisnis, pekerjaan, kota kita Jakarta. Bapak Ibu Saudara mungkin dari luar kota, dari Manado, Palu, Palangkaraya, semua kota provinsi di Indonesia, bahkan dunia ini. Kuncinya adalah merendahkan diri. Yang saya mau bahas satu hal saja karena ini banyak beberapa poin, yaitu berdoa. Berdoa. Tanda orang merendahkan diri. Tanda orang menghormati Tuhan, tanda orang menghargai Tuhan, tanda orang mengakui ada eksistensi bahwa Tuhan ada. Tanda bahwa orang mau dirinya merasa kecil dan melihat Tuhan yang besar adalah orang itu berdoa. Justru dalam keadaan seperti ini banyak orang jadi malas berdoa. Harusnya kita semakin berdoa kepada Tuhan. Makanya mulai dari kurang lebih tahun lalu sekitar bulan Maret kita mulai pray, praise and worship. Dulu ada Morning with Jesus setiap hari Sabtu. Nggak bisa ketemu, harus ada jalan, harus ada cara. Mulai dari nggak ada gitar, saya nyanyi akapela sama istri saya. Itu udah pernah salah ngambil kunci, salah tembak nada, kerendahan ketinggian, sikat aja. Pokoknya kita harus merendahkan diri. Dan ini udah jalan kurang lebih saya mimpin ya udah mau setahun. Bulan depan udah setahun. Nah apa yang terjadi itu adalah bentuk kita merendahkan diri kepada Tuhan. Kita terbatas, kita gak bisa buat apa-apa. Tapi kita bergantung kepada Tuhan. Kita percaya saat kita mengangkat tangan, Tuhan turun tangan. Kita percaya saat kita merendahkan diri, Tuhan mengangkat. Tuhan akan memulihkan kehidupan saya dan saudara yang percaya. Katakan amin. Oleh karena itu saya dorong setiap jemaat, ayo. Kita nggak tahu kapan ini selesai. Mungkin kita dalam keadaan yang baik. Tapi banyak orang yang menderita. Mengapa kita nggak merendahkan diri? Bayangkan kalau semua jemaat Gilgal bersatu. Setiap hari Kamis malam jam 7.30 dalam Instagram Live. Pray, praise and worship. Kita nggak ketemu secara fisik. Tapi di udara kita ketemu. Secara alam roh kita bersatu. Kemenangan di alam roh adalah kemenangan di alam jasmani. Saya dorong setiap kita, saya semangati setiap kita. Ayo terus berdoa. Pray until something happen. Itu doa secara korporat. Bagaimana dengan doa pribadimu? Setiap pagi saya bangun jam 4 pagi. Saya duduk, saya menjerit kepada Tuhan. Saya bilang, Tuhan, pulihkan kota kami, pulihkan negeri kami. Aku minta belas kasihan-Mu Tuhan. Ampuni Tuhan dosa-dosa kami. Dosa dari kota kami, dosa dari bangsa kami, dosa dari dunia ini. Tuhan, pulihkan belas kasihan-Mu Tuhan. Banyak usaha yang tutup, banyak orang yang bangkrut, banyak orang yang di PHK, banyak orang yang menderita, harus hidup dari ventilator, mereka harus berobat COVID mahal. Banyak orang yang gak bisa ketemu keluarganya, banyak orang yang sudah punya sakit komplikasi, punya jantung, diabetes, apalagi kena COVID. Tuhan, aku minta belas kasihan-Mu. Saya berdoa Tuhan, jangan sampai jemaat Gilgal Tuhan, mereka gugur, mereka tinggalkan Tuhan, mereka gak setia. Tapi bahwa roh mereka menyala-nyala. Saya menjerit, saya merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena saya percaya waktu kita merendahkan diri, Tuhan memulihkan. Tuhan pulihkan, Bapa pulihkan, kembalikan bangsa kami kepadamu. Saya minta Tuhan pulihkan. Secara pribadi saya berdoa. Secara keluarga setiap malam kita berdoa. Kita bawakan nama-nama orang yang sedang sakit. Orang-orang yang menderita, saya bilang Tuhan tolong pulihkan mereka.
Justru jangan semakin susah kita semakin tinggalkan Tuhan. Ah udah sama aja nih, udah sebulan, 2 bulan, 3 bulan, udah setahun, udah mau setahun gak terjadi apa-apa. Berdoa sampai sesuatu terjadi. Karena firman-Nya berjanji jika kita merendahkan diri, berdoa, mencari wajah Tuhan lalu berbalik dari jalan-jalan yang jahat. Maka Tuhan akan mendengar dari sorga, mengampuni dosa kita dan memulihkan negeri kita. Ada contoh di Alkitab. Dalam 2 Tawarikh 32 ayat 24 sampai 26. Tentang Hizkia. Pada hari-hari itu Hizkia jatuh sakit. Sehingga hampir mati. Saya nggak tahu berapa banyak saudara yang sedang menyaksikan kebaktian online ini sedang menderita sakit. Dengar baik-baik. Ia berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan berfirman kepadanya dan memberikannya suatu tanda ajaib. Mujizat masih terjadi. Tetapi Hizkia tidak berterima kasih atas kebaikan yang ditunjukkan kepadanya. Bokam syah. Karena ia menjadi angkuh. Sehingga ia dan Yehuda dan Yerusalem ditimpa murka. Ayat 26. Tetapi ia sadar akan keangkuhannya itu. Dengar baik-baik. Sadar. Sadar. Kita perlu Tuhan. Kita perlu merendahkan diri. Tetapi ia sadar akan keangkuhannya itu dan merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem. Sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman Hizkia. Ayo Bapak Ibu Saudara. Secara pribadi datang sama Tuhan berdoa. Sebagai keluarga datang berdoa. Kalau kita di kantor lagi struggling, kumpul karyawan bisa kok secara Zoom online. Kita setiap minggu dengan staff, setiap hari Selasa kumpul online. Nyembah. Doa, merendahkan diri di hadapan Tuhan. Hari Kamis secara korporat dengan GBI Gilgal kita nyembah, doa. Setiap malam saya, istri saya, anak saya kumpul, nyembah, doa sampai Tuhan memulihkan. Ini yang pertama. Merendahkan diri. Yang kedua, M yang kedua. Mengembangkan diri. Doa bagus, tapi jangan kita terlena. Karena ada banyak orang saking work from home. Atau ada juga yang tetap harus ke kantor, saking susah, saking menderita, ya udahlah. Mau jadi apa, jadi apalah. Tuhan mungkin udah mau datang kali, udah mau kiamat. Udahlah, udah hidup begini, udah tanggung hancur. Jangan. Bangkit dalam nama Yesus. Aku berdoa saat ini biar api roh Tuhan kembali membakar setiap kita. Biar roh kita kembali menyala-nyala untuk Tuhan. Bangkit, kembangkan dirimu. Teman-teman saya menanggapi ini dengan positif. Akhirnya menemukan banyak hal baru dalam hidup mereka. Ada satu teman saya seorang pria. Dia bilang tiba-tiba saya baru ngerti tuh saya punya passion itu dimasak. Jadi saya nontonin YouTube, belajarin resep-resep makanan. Jadi siang masak yang beda. Malam masak yang beda, tiap hari masak katanya. Udah bisa masakan Thailand, masakan Chinese food, masakan Itali, paling susah masakan Indonesia. Katanya banyak perintilannya, banyak bumbu-bumbunya. Terus dia bilang, saking masak juga bingung siapa yang mau makan, dibagi ke teman-temannya suruh cobain. Ketemu hobi yang baru, kembangkan diri. Saya menyadari salah satu yang saya kembangkan di masa seperti ini saya harus tetap produktif. Ternyata pelayanan-pelayanan yang harusnya saya terbang sekarang bisa dilakukan secara online. Khotbah di Amerika secara online. Di Australia secara online. Di mana-mana. Di luar kota secara online. Irit tiket, hemat biaya, nggak ninggalin keluarga. Dan ada satu yang saya sudah lama nggak lakukan, menulis buku. Buku yang pertama judulnya Nothing is Impossible. Saya nggak pernah berpikir nulis buku. Ngarang aja dulu paling males di sekolah. Tapi buku itu baru seminggu 2 minggu menjadi bestseller, terus dicetak ulang. Itu puluhan ribu buku laku. Tuhan suruh bikin buku yang kedua, Enjoy Your Life. Menjadi bestseller lagi. Cetak ulang. Dan dua-duanya ada dalam bahasa Inggris. Sempat diminta dalam bahasa Mandarin tapi belum kesampaian. Itu ada beberapa kali pelayanan ke daratan China. Dan tiba-tiba waktu krisis datang, COVID itu datang. Tiba-tiba di hati saya ada sebuah gerakan untuk nulis buku lagi. Dan buku ini
Baru saja di launching tanggal 24 Januari tentang penyembahan. Dan kita lihat sebentar video yang akan ditayangkan. Sedikit cuplikan bagaimana proses pembuatan buku yang dilakukan. Kira-kira seperti inilah proses percetakan buku terbaru saya yang berjudul The Art of Worship yang akan dirilis pada 24 Januari 2021 mendatang. Ini adalah buku saya yang ketiga dan saya sangat bersyukur karena di masa pandemi yang sulit saya berhasil menyelesaikan buku ini. Saya sangat berharap buku ini memberkati dan memberikan lebih banyak inspirasi tentang penyembahan yang benar. Ya, itu salah satu video yang saya bisa tampilkan. Tapi salah satu tipuan iblis adalah membuat anak Tuhan mandul. Dengan masa yang sulit ini membuat mereka pasif, mandul, tidak berbuah, nggak pengen buat apa-apa. Dan akhirnya ya hidup kita hancur. Tidak, kita punya Tuhan yang besar. Di masa krisis seperti ini kita harus belajar mengembangkan diri kita. Itu M yang kedua. Bapak Ibu Saudara, masih ingat tentang perumpamaan hamba, 3 hamba yang dipanggil oleh tuannya. Lalu tuannya memberikan kepada masing-masing, saya tulis ya. Jadi ini hamba yang pertama, ini hamba yang kedua, ini hamba yang ketiga. Hamba yang pertama dikasih 5 talenta, hamba yang kedua dikasih 2 talenta, hamba yang ketiga dikasih 1 talenta, masing-masing menurut kesanggupannya. Dan saya percaya Alkitab nggak menuliskan karena hamba tuannya itu pergi dan hambanya itu menjalankan. Mungkin saat menjalankan ada tantangan. Kita hidup lagi di zaman pandemi yang menurut kita sangat besar sekali, COVID-19. Mungkin mereka melewati masa itu. Tapi tidak ada alasan, mereka harus menjalankan, mereka harus mengembangkannya bersama dengan Tuhan. Nah, sebelum saya lanjut, ada beberapa statement yang saya belajar dan saya simpan dalam hidup saya. Saya ajarkan berulang-ulang kepada jemaat dan saya hidupi. Yang pertama, segala sesuatu yang dibiarkan akan cenderung menurun. Nanti kita akan masuk kembali ke tentang talenta. Segala sesuatu yang dibiarkan akan cenderung menurun. Yang kedua, segala sesuatu yang dirawat, di-maintain akan cenderung sama karena dirawat. Tapi yang ketiga, segala sesuatu yang diinvestasikan, dijalankan, dikembangkan akan cenderung naik. Nah, Bapak Ibu Saudara ingin turun, ingin biasa aja atau ingin naik? Saya ulang sekali lagi. Bapak Ibu Saudara ingin turun, ingin biasa aja atau ingin naik? Siapa yang pengen turun? Kehidupannya turun, bisnisnya turun, pelayanannya turun. Siapa yang ingin biasa-biasa, oh biasa aja lah. Kayak Tuhan Yesus dulu sekarang selama-lamanya tidak berubah. Tapi siapa yang ingin naik? Siapa yang ingin berkembang? Angkat tangannya. Aku gak bisa lihat, tapi aku percaya banyak yang angkat tangan. Oleh karena itu apa? Harus diinvestasikan, harus dikembangkan. Tiba-tiba ada sebuah analogi. Saya entah beberapa saat yang lalu, lupa ya beberapa tahun jadi senang olahraga, saya sudah cerita. Dan tiba-tiba fitness yang saya lakukan bisa hampir setiap hari saya fitness. Kecuali yang minggu udah gak bisa. Sabtu kalau hari keluarga habis morning with Jesus. Kadang ada meeting, ntar ada undangan pergi sama keluarga. Jadi ya Sabtu Minggu off. Tapi setiap hari saya olahraga dan kebanyakan fitness pakai PT. Apa yang terjadi waktu pandemi bulan Juni tanggal 14 saya pulang. Waktu saya belum di Indonesia, tiba-tiba teman-teman saya udah nawarin sepeda, ngajak sepeda. Saya bilang, kenapa tiba-tiba pada mau sepedaan semuanya? Ternyata kan mereka gak bisa kemana-mana jadi pada naik sepeda. Saya senang banget naik sepeda. Nah, ternyata sepeda
jogging, berenang itu olahraga kardio. Olahraga kardio. Apa yang terjadi dari naik sepeda pertama, misalnya saya keliling di Peak 2, satu loop tuh udah capek, bisa 2 kali, bisa sampai 3 kali, 4 kali, 5 kali, rekor saya mungkin 6 kali ya. 6 kali itu sampai di parkiran kurang lebih 60 kilo, ke BSD naik sepeda sekitar 70 kilo, lalu yang paling jauh nanti saya cerita di poin ketiga 129 kilometer. Dalam sekali naik sepeda, jadi lagi seneng-senengnya naik sepeda terus. Nah biar ada gambaran, jadi ini saking senengnya naik sepeda terus. Mudah-mudahan aman. Jadi selesai naik sepeda. Nah ini kan kelihatannya sehat nih. Saya bilang saya naik sepeda kok itu ada kalorinya bisa 1000 lebih. Saya naik sepeda bisa 2 jam, 3 jam gitu kan. Nah ini naik sepeda kan fun kan. Karena ruangan terbuka ya kan. Terus rasanya keringatnya tuh banyak banget, basah. Bakar kalori banyak. Nah ini ternyata kardio. Nah setiap kali saya naik sepeda, saya itu kan pakai kayak seperti Strava gitu kan. Jadi misalnya sepeda sekian lama, kalori terbakar berapa lama. Lalu tiba-tiba ada 1 orang, 2 orang, 3 orang. Mereka bilang begini, Pastor hati-hati tiap hari sepedaan, kardionya bagus, jantungnya bagus. Tapi muscle-nya turun nanti. Oh iya ya saya baru kepikir ya. Nah ini kan tadi kita belajar apa? Segala sesuatu yang dibiarkan akan cenderung menurun. Jadi karena sepedaan terus otot gak dilatih. Segala sesuatu yang dirawat akan cenderung sama. Segala sesuatu yang diinvestasikan, dikembangkan akan cenderung naik. Jadi rata-rata kecepatan saya naik. Lalu durasi saya sepeda bisa lama dan kuat. Tapi ternyata waktu saya coba push up lagi, angkat beban lagi, badan pada sakit. Akhirnya saya mulai balance. Dulu saya angkat bisa berat, kemarin coba pertama kali, jadi kan di rumah beli dumbbell kan. Ini yang berapa nih? 6 kilo ya. Jadi simple-simple tricep, bicep, lunge, squat. Misalnya gimana ya? Grogi nih depan Bapak Ibu. Jadi cuma latihan begini. Ini bisa sampai 3 hari. Aduh badan sakit. Tangan saya gak bisa gerak. Saya pikir kenapa gitu kan. Aduh. Misalnya simple-simple aja squat gitu ya. Nah gitu. Angkat ke atas. Atau gini. Nah jadi mulai latihan lagi sekarang selang-seling. Bisa berapa puluh kali. 1 set. Kan pakai YouTube ya, 1 set misalnya 45 detik, nanti diulang 3 set gitu. Nah kayak begini, jadi segala sesuatu yang saya biarkan menurun, itu untuk saya mulai lagi bisa latihan yang beban begini tuh perlu waktu lagi. Nah analogi ini, waktu saya siapkan khotbah ini tiba-tiba Tuhan kasih tahu. COVID-19 membuat banyak orang lumpuh, nggak melakukan banyak hal. Beritahu sama jemaat harus bangkit, kembangkan kembali. Kita kembali kepada 3 hamba tadi ya. Hamba yang pertama dapat 5 talenta. Akhirnya dia berhasil memperoleh laba berapa? 5 talenta. Ya kan? Yang kedua memperoleh laba 2 talenta. Tapi hamba yang ketiga tidak mengembangkan talentanya, tetap 1. Kita akan bahas sedikit lebih dalam di sini. Kalau di tengah COVID ini kita jadi males, jadi akhirnya main game terus. Akhirnya nonton seri drama terus. Akhirnya nggak karuan lah pokoknya. Lihat, saya pelajari hamba yang malas ini pengenalannya dangkal akan Tuhan. Waktu pengenalannya dangkal akan Tuhan, dia melihat Tuhan dengan cara yang salah. Waktu dia melihat Tuhan dengan cara yang salah, berakhir dengan mengambil keputusan yang salah. Misalnya dia bilang gini, Tuhan adalah Tuhan yang kejam,
yang mau menuai di tempat Tuhan tidak menabur. Sedangkan dia dikasih modal sama Tuhan. Lihat, karena dia nggak kenal Tuhannya dengan baik, walaupun dikasih modal, dia tetap bilang Tuhan yang jahat, Tuhan yang kejam. Pengenalan yang dangkal akan Tuhan membuat cara melihatnya salah. Melihat Tuhan salah, Tuhan jahat, Tuhan kejam. Ya kan, ada banyak orang Kristen di tengah COVID ini bukannya melihat sesuatu yang baik, mengembangkan diri, Tuhan jahat, COVID bikin saya jadi bangkrut, bikin toko jadi sepi, dan akhirnya mengambil keputusan yang salah. Nah, kelanjutan dari hamba yang malas ini, kalau kita nggak mengembangkan hidup, kita nggak lakukan M yang kedua, hidupnya penuh ketakutan. Dia bilang gini, karena kamu Tuhan yang jahat, Tuhan yang kejam, aku jadi takut. Dia sendiri yang bilang, aku jadi takut. Lalu apa? Dia kehilangan. Waktu tuannya kembali minta pertanggungjawaban, dia bilang ini, ya udah, karena Tuhan jahat ya aku tanam aja, aku simpan nih, aku kembaliin lagi satu. Enggak, Tuhan mau buahnya, Tuhan mau kita mengembangkan diri. Dan Tuhan bilang gini, ambil talenta dari hamba yang dikasih satu itu dan masukkan dia ke tempat yang paling gelap, di mana terdapat ratap dan kertak gigi. Orang yang gak mengembangkan hidup, walaupun di tengah krisis, hidupnya penuh dengan kesedihan, hidupnya penuh dengan kemalangan. Tiba-tiba saya berpikir cara yang seperti ini ya. Saya berpikir terbalik nih. Ini dikasih 5, dikasih 2, ini dikasih 1 kan. Yang 5 menghasilkan 5 menjadi 10. Yang 2 menghasilkan 2 menjadi 4. Nah, misalnya yang satu ini mau mengembangkan, dia melakukan M yang kedua. Dia menghasilkan laba 1 talenta. Lalu menjadi 2 kan. Dia menghasilkan lagi 2 talenta, dikembangkan terus. Menjadi 4. Dia kembangkan lagi, menghasilkan laba 4. Menjadi berapa? 8. Dia kembangkan lagi, menghasilkan laba 8. Menjadi berapa? 16. Dia kembangkan lagi, punya hasil 16. Menjadi 32. Dia kembangkan lagi, dapat hasil 32 menjadi 64. Lihat, dia punya 64 karena mau mengembangkan. Walaupun mulainya cuma berapa? 1. Tapi kalau yang dikasih 5 gak mengembangkan, udah deh. Kemarin masa enak saya kembangkan udah sampai 10, sekarang COVID gak mau ngembangin apa-apa. Sekarang COVID gak mau ngembangin apa-apa. Lihat, yang punya banyak 10, yang punya banyak 4. Kalau gak mau mengembangkan akan kalah sama orang yang walaupun terima modalnya kecil. Dipercaya mungkin baru sedikit sama Tuhan, tapi dia dengan setia mengembangkan bersama dengan Tuhan, hasilnya bisa 64. Itu cara berpikir yang harus kita rubah. Jangan terus ngiri sama orang, marah sama Tuhan. Kenapa dia begini? Kenapa begini? Lewat COVID dia tambah kaya, lewat maju. Jangan, lebih baik fokus kembangkan diri kita bersama Tuhan. Hamba yang ketiga ini, kan kalau dia lihat yang lain dikasih 5, yang satu lagi dikasih 2, terus dia bingung mau ngapain. Saya tiba-tiba waktu renungkan ini sebenarnya dia punya banyak cara. Misalnya contoh ya, yang pertama dia tanya sama tuannya, Tuhan kenapa kok saya cuma dapat 1, yang lain dapat 2, yang lain dapat 5. Aku kekurangannya apa sih? Ada masukan gak sih untuk aku supaya kesanggupan aku bertambah, misalnya begitu. Kan yang gak tahu jadi tahu, yang gak jelas jadi jelas. Daripada menghakimi engkau Tuhan yang jahat, engkau Tuhan yang kejam. Yang kedua, ini tips-tips kalau kita mau mengembangkan. Kita nggak tahu cara mau mengembangkan, ya tanyalah. Yang kedua dia tanya sama temannya. Kan ini sesama hamba kan. Ada yang dikasih 5, 2 dan 1 berarti temenan. Bro, gimana ya? Saya cuma dikasih 1, cara ngembanginnya gimana ya? Kan bisa tanya. Yang ketiga, kalau sampai dia benar-benar bodoh, udah tanya tuannya, tanya temennya, nggak ngerti caranya gimana, gampang. Bro, aku kan kurang gitu pinter, kurang gitu ahli, kalian kan hebat-hebat. Mau nggak supaya tambah maju, aku partneran aja. Ini yang 1 talenta aku jadiin saham. Ya, aku masukin saham, aku jadi pelaksana, disuruh apa aja, aku mau. Kamu jadi otaknya, tinkernya, aku jadi doernya yang melaksanakan. Kan bisa. Nah, cukup sampai di sini aja. Jadi yang pertama adalah apa? Merendahkan diri. Yang kedua adalah mengembangkan diri. Dan sekarang yang ketiga, mengarahkan diri.
Merendahkan diri bagus. Mengembangkan diri bagus. Tapi mengembangkan diri tanpa arahan yang jelas juga gak bagus. Filipi 3 ayat 13 sampai 14. Paulus bilang begini, saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saya melihat di beberapa kalangan, karena COVID ini membuat jadi males, gak bergairah, aduh rasanya gak pengen apa-ngapain. Menurut saya gini, tetap punya mimpi, tetap punya visi, tetap bikin goal. Goal itu adalah sasaran. Saya 2021 tetap bikin goal. Saya minta anak saya Carissa bikin goal. Kita diskusikan. Saya minta istri saya tetap bikin goal. Saya kasih tahu sama staf saya tetap bikin goal. Goal itu sasaran. Jangan sampai krisis melumpuhkan kita. Goal yang pertama akan membawa kita dari posisi sekarang ke posisi yang kita inginkan pada masa depan. Krisis COVID gak bisa menghalangi. Yang kedua, goal akan membawa kita fokus pada apa yang ingin kita capai. Jangan sampai krisis ini menghalangi kita. Ada sasaran, ada goal. Goal akan membawa kita tetap bersemangat di tengah proses kehidupan. Bapak Ibu Saudara bayangin ya, ini ada gawang, ini ada bola. Bayangin, saya pemain bola, tapi mata saya ditutup nih, gak bisa lihat apa-apa. Ini beneran saya gak bisa lihat apa-apa nih. Ini sebenarnya masker buat di hidung mulut, tapi ini buat ilustrasi. Ini ibarat orang sibuk, gak karuan, tapi gak punya sasaran, gak punya gol. Walaupun ada bolanya di mana nih? Ini, walaupun ada bolanya, tapi gak tahu ya main kiri kanan, nendang-nendang, tapi bingung. Itu orang yang gak punya gol. Jadi harus mengarahkan diri. Atau yang berikutnya, main bola tapi gak punya gol. Ayo coba, kita main bola tapi gak ada gol ya, coba gimana caranya. Itu orang yang hidup gak punya sasaran. Makanya gini, bikin gol. Gol dalam kerohanian kita. Gol dalam jasmani kesehatan kita. Gol dalam hal karakter. Gol dalam hal apa? Hubungan keluarga. Gol sasaran dalam hal keuangan. Bapak Ibu Saudara, kalau orang punya gol ya, itu begitu sasaran tercapai senangnya minta ampun. Saya tendang sekali ya, bikin gol ya. Mudah-mudahan masuk. 1, 2, 3. Wih, gol! Saya kasih ilustrasi dan ini akan menutup khotbah saya. Jadi waktu saya sepedaan, teman-teman cerita ada Rafa 500. Saya bilang apa sih, saya olahraga cuma buat sehat. Jadi Rafa tuh sebuah kayak perusahaan, organisasi atau brand bikin program. Bisa mencapai 500 kilometer dalam waktu 8 hari 24 Desember sampai 31 Desember. 8 hari mencapai 500 kilo. Bayangannya 500 kilo gini. Saya naik sepeda 70 kilometer tuh nyampe ke BSD. Itu 70 kilo. Dalam 8 hari. Nah waktu saya dengar udah tanggal 24 Desember gak tertarik. Tapi waktu pulang tiba-tiba di hati saya tuh gini, kenapa saya gak coba ya. Saya susun gol. 31 Desember saya bisa selesaikan 500 kilo. Nah makanya bikin sasaran atau gol itu harus spesifik, jelas. Ini saya pernah khotbah di bagian yang lain dalam seri saya. Harus measurable, bisa diukur. Kan saya spesifik, 31 Desember saya mau mencapai 500 kilo. Attainable, bisa diraih. Reasonable, masuk akal. Ada banyak orang bikin sasaran gak masuk akal. Dan time bound, artinya apa? Ada time frame, ada rencana waktu yang dibuat. Specific, measurable, attainable, reasonable, dan time bound. Langsung aja ke foto berikut ini. Nah, saya coba lihat. Bapak Ibu lihat ya.
24 Desember saya masih dengerin orang. Enggak lah, males. 25 Desember waktu mulai tergerak, saya harus khotbah online di Manado. Jadi pagi saya goes cuma bisa bentar, terus hujan. Aduh, gimana bisa selesai? Karena hitungan saya ini kalau 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, kan 7 hari. 500 kilo palingnya satu hari 70 kilo, bisa lah. Apa yang terjadi 26 Desember cuma bisa 21,99 kilo. 21,99 kilometer. 27 Desember cuma bisa 25,52 kilometer. 28 Desember 118 kilo. Saya bagi pagi dan sore. Karena kantor udah libur kan. 29 Desember hampir 100 kilo. Karena kalau 100 kilo kan fondo. Kurang dikit salah ngitung mungkin juga udah capek ya. 30 Desember 129 kilo. 31 Desember 70 kilo dan totalnya 501 kilo. Akhirnya dapat pengakuan. Dikirim ke email saya. Boleh tayangkan slide berikutnya. Tuh, completed 501 kilometer dalam waktu 8 hari dan saya selesaikan dalam waktu 7 hari. Tiba-tiba sebenarnya saya mau bikin satu khotbah. Bagaimana itu bisa terjadi, ada teman-teman yang menyemangati. Bagaimana menyiasati waktu cuaca nggak menentu. Tapi waktu saya siapkan ini udah saya masukkan ini sebagai contoh. Ini hal kecil. Membuat goal, sasaran, bayangannya tuh seperti itu. Buatlah goal dalam kesehatan kita. Dalam kerohanian kita, karakter, hubungan dalam keuangan kita. Menutup ini saya kasih beberapa contoh goal yang tadi spesifik, measurable, attainable, reasonable, time bound. Misalnya, tahun ini saya mau intensif melatih 4 pengkhotbah muda yang baru. Kalau dulu sudah dilatih, sekarang lebih intensif lagi. Berikutnya saya mau bangun komunitas yang ada di sebuah daerah. Itu saya akan fokuskan. Lalu saya mau fokus menolong orang yang susah. Selama ini kita nolong orang susah, tapi kita gak mau kasih ikannya. Kita mau pikirkan bagaimana bikin kolamnya dan pancingnya. Berikan pancing supaya mereka bisa mancing di kolam. Saya bikin goal mau tulis 1 buku baru lagi. Ini baru terbit The Art of Worship, tapi saya udah prepare buat akhir tahun sebuah buku lagi yang baru. Saya selesai. Waktu saya dengar pesan Tuhan ini, saya begitu bersemangat. Karena saya akan melihat jemaat Gilgal yang Tuhan percayakan untuk kami gembalakan. Jemaatnya Tuhan benar-benar di tengah krisis akan menjadi jemaat yang kuat. Yang pertama, merendahkan diri. Yang kedua, mengembangkan diri. Yang ketiga, mengarahkan diri. Doa saya, semuanya akan menjadi pemenang, bahkan lebih dari pemenang bersama dengan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa, hamba-Mu sudah menyampaikan pesan Tuhan. Aku berdoa semuanya bertahan di tengah krisis. Bahkan mereka akan bisa mengembangkan diri dan mengarahkan diri mereka kepada sasaran, kepada goal yang Tuhan taruhkan di hati mereka. Berkati semua jemaat-Mu di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Dan saya akan juga doa berkat untuk Bapak Ibu Saudara. Kebaktian kita sudah selesai. Bolehkah Bapak Ibu Saudara mengangkat tangan dimanapun Bapak Ibu Saudara berada. Tuhan kau melihat setiap tangan-tangan yang diangkat. Setiap persembahan yang mereka berikan kepada rumah Tuhan diberkati kembali oleh Tuhan. Tangan-tangan yang diangkat diurapi oleh Tuhan. Supaya apa yang dikerjakan tangan mereka dibuat berhasil oleh Tuhan. Terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, pertolongan, persekutuan yang manis dan pimpinan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Yesus jemput kembali. Dan semua yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan memberkati, selamat hari Minggu dan sampai ketemu lagi.